Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandan dengan NIM D021830. Nah, di sini saya akan presentasikan tugas kedua saya, yaitu di mata kuliah keamanan jaringan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada cara kerja aplikasi berbasis web dan mail server. Pertama, kita masuk ke dalam pengertian aplikasi berbasis web. Web-based application. Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dikembangkan menggunakan bahasa HTML, PHP, CSS, JS yang membutuhkan web server dan browser untuk menjalankan seperti Chrome, Firefox, dan Opera. Aplikasi web dapat berjalan pada jaringan internet maupun intranet, jaringan LAN. Data terpusat dan kemudahan dalam akses adalah ciri utama yang membuat aplikasi web lebih banyak diminati dan lebih mudah diimplementasikan pada berbagai bidang kehidupan. Nah, jenis-jenis aplikasi berbasis web dan contoh penerapannya seperti web media sosial. Website juga dapat dimanfaatkan untuk sarana komunikasi dalam bentuk percakapan online yang dapat dilakukan oleh setiap orang secara cepat dan real time, atau biasa disebut dengan media sosial. Contohnya adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah web berbasis sistem informasi. Website juga digunakan untuk sarana membantu aktivitas usaha dan pekerjaan manusia, sehingga proses pekerjaan yang dilakukan dapat tersistem, terpusat, dan termonitoring dengan baik menggunakan aplikasi. Saat ini dikenal dengan sistem informasi. Sistem informasi sendiri memiliki beberapa jenis, sesuai dengan kebutuhan dan bidang kerja masing-masing. Contohnya ialah sistem informasi koperasi, siakat, sistem informasi akademik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada web jual beli dan dipakai untuk bisnis. Website ini juga dapat digunakan untuk sarana-sarana transaksi jual beli secara online yang disebut dengan e-commerce. Dengan menggunakan e-commerce, segala kebutuhan Anda terkait produk, barang, atau jasa dapat diproses hanya dengan menggunakan aplikasi web. Contoh aplikasi yang banyak digunakan di Indonesia adalah Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Anda dapat memilih berbagai produk mulai dari baru, bekas, murah, yang termahal, ataupun dapat yang didapatkan melalui aplikasi. Kemudian ada yang disebut dengan web pencarian atau search engine yang hampir setiap hari selalu mengakses namanya, seperti Google, Yahoo, YouTube, atau mesin pencari yang dapat melakukan berbagai pencarian informasi secara cepat dan akurat. Yang berikutnya ada web informasi dan berita. Dari aplikasi berbasis web juga dapat menampilkan informasi dan berita teraktual dan terkini dari seluruh dunia. Contoh dari web berita di Indonesia ialah detik.com, Kompas, dan CNN, dan lain-lain. Kemudian ada aplikasi web server, di mana definisi dari aplikasi web server ini ialah sebuah perangkat aplikasi di mana Anda dapat menerima permintaan dan juga bisa mengirim respon atau tanggapan dalam protokol
HTTP di dalam proses implementasinya tentu saja sudah terprogram dengan bantuan bahasa pemrograman server side atau lebih dikenal dengan istilah backend. Nah, selanjutnya ada aplikasi web browser. Aplikasi web browser itu jika dilihat dari segi istilah, aplikasi web browser itu adalah sebuah perangkat lunak software yang dipergunakan untuk membuka dan menjalankan halaman atau situs website seperti Mozilla Firefox, Opera, Opera Mini, UC Browser, UC Mini, dan lain-lain. Nah, kemudian ada mail server. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cara kerja mail server, kita akan menguak apa itu mail server. Ialah sebuah program berbasis cloud computing dalam layanan internet yang digunakan untuk melayani pengiriman atau penerimaan email via jaringan server mail yang sama. Awal mulanya, mail server dikenal dengan sebagai vMailer dan IBM Secure Mailer dan terus dikembangkan secara aktif hingga menghasilkan postfix pertama yang diluncurkan pada sekitar tahun 99. Dewasa ini mail server web hosting semakin marak digunakan karena dapat mempermudah aktivitas bertukar informasi antar karyawan maupun perusahaan. Terlepas dari itu, penggunaan mail server sedikit banyak juga mampu meningkatkan citra perusahaan karena alamat email menggunakan domain sebagai identitas usaha. Dan cara kerja dari mail server ini sendiri ialah contohnya cloud computing. Pada prinsipnya mail server memiliki dua cara kerja utama yang saling melengkapi, yakni sebagai outgoing server dan incoming server. Fungsi outgoing server ialah sebagai pengirim email atau sending, dan incoming server berperan sebagai penerima. Lantas bagaimana tahapan pengiriman dan penerimaan email itu bekerja? Yaitu karena cara kerja email server bergantung dari program dan aplikasinya. Maka secara umum proses mengirim email melalui TCP atau IP bisa dianalogikan seperti sender kemudian masuk ke user agent, kemudian menunggu list email, kemudian masuk ke dalam MTA, kemudian masuk ke dalam user mailbox, masuk ke user agent, dan kemudian receiver atau penerima. Dari tahapan seperti itu kita bisa melihat pada awalnya email yang dikirimkan oleh pengirim atau yang disebut sender ini terlebih dahulu akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu dalam database email server. Filter pengelompokannya sendiri dipilih berdasarkan tujuan email. Nah, ketika receiver email ini membaca pesan dari pengirim email, itu artinya penerima sudah mengakses email mail server dan membuka pesan yang sebelumnya tersimpan di dalam database mail server. Kemudian kita masuk ke dalam mekanisme pengamanan mail server. Proses pengiriman email memanfaatkan protokol SMTP, Simple Mail Transport Protocol, bekerja di port 25, atau UUTP. Protokol SMTP hanya bekerja untuk berkomunikasi dengan mail
server remote, tidak untuk server lokal. Sedangkan pengguna email dapat membaca emailnya menggunakan protokol PUB. Setiap pengguna memiliki mailbox pada mail server tempat mail yang ditujukan kepada pengguna tersebut disimpan. Sistem mail memiliki dua komponen, yaitu Mail User Agent atau MUA yang berhubungan dengan pengguna, contoh PIN, Eudora, Netscape, Outlook, dan Pegasus. MSA adalah perangkat lunak komputer yang menerima email dari Mail User Agent dan bekerja sama dengan Mail Transfer Agent MTA untuk mengirimkan sebuah email. Ia menggunakan varian dari Simple Mail Transfer Protocol. Kebanyakan MTA memiliki fungsi MSA pula, tetapi ada juga program yang secara khusus dirancang sebagai MSA tanpa memiliki fungsi MTA secara penuh. Dalam sejarah mail internet, baik fungsi MTA maupun MSA menggunakan port 25. MTA menerima mail yang ditujukan secara lokal dari domain lain, dan MSA menerima submit email dari pengguna lokal. Nah, kemudian ada Mail Transfer Agent MTA yang melakukan pengiriman email, contoh Sendmail, email, Exim, Postpaid, MD Diamond, dan Exchange. Dalam suatu layanan pengelolaan email, MHS, suatu messenger transfer agent atau mail server agent MTA atau relay mail adalah perangkat lunak yang mengantarkan pesan surat elektronik dari satu komputer ke komputer lainnya menggunakan arsitektur aplikasi client server. Suatu MTA mengimplementasikan apa yang dikenal sebagai Simple Mail Transfer Protocol, baik pada bagian klien mengirimkan dan server yang menerima. Istilah mail server, mail exchange, dan MX host juga merujuk pada fungsi-fungsi komputer yang menjalankan MTA. Domain name system atau DNS menegosiasikan suatu server mail ke domain yang memiliki rekor atau catatan mail exchange yang berisi nama domain dari host yang menyediakan layanan MTA. Nah, kemudian ada cara menguji web server dan mail server. Apa itu pengujian web? Pengujian web secara sederhana memeriksa aplikasi web Anda untuk memungkinkan bug sebelum dibuat langsung atau sebelum kode dipindahkan ke lingkungan produksi. Nah, adapun cara dalam menguji aplikasi web tersebut yaitu dalam RPL, yaitu rekayasa perangkat lunak. Jenis teknik pengujian berikut ini dapat dilakukan tergantung pada persyaratan pengujian website Anda. Yang pertama itu pengujian fungsionalitas. Pengujian ini digunakan untuk memeriksa apakah produk Anda sesuai dengan spesifikasi yang Anda maksudkan serta persyaratan fungsional yang bisa dibuat dalam dokumentasi pengembangan Anda. Kemudian ada usability testing. Pengujian kegunaan ini telah menjadi bagian penting dalam setiap proyek berbasis web. Ini digunakan oleh penguji seperti Anda atau kelompok
fokus yang kecil yang mirip dengan audiens target aplikasi web. Kemudian ada juga yang disebut uji navigasi situs. Menu tombol tautan ke berbagai halaman di situs Anda harus mudah dilihat dan konsisten di semua halaman web. Kemudian ada interface testing. 3 area yang akan diuji di sini seperti aplikasi web dan server database. Aplikasi permintaan tes dikirim dengan benar ke database dan output di sisi klien ini ditampilkan dengan benar. Kesalahan jika ada yang ditangkap oleh aplikasi dan harus ditampilkan kepada administrator dan bukan pengguna akhir. Kemudian ada web server. Tes web server ini menangani semua permintaan aplikasi tanpa penolakan layanan. Kemudian yang ketiga yaitu server database, yang pastikan query yang dikirim ke database memberikan hasil yang diharapkan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam nomor 3, apa itu penetration testing. Penetration testing disebut juga pen test adalah pengujian keamanan informasi di mana seorang asesor meniru serangan yang biasa sering terjadi untuk mengidentifikasi metode peretasan fitur keamanan aplikasi, sistem, atau jaringan. Pengujian ini dilakukan oleh asesor menggunakan serangan yang nyata, sistem yang nyata, dan data yang nyata menggunakan alat dan teknik yang sering dipakai oleh seorang hacker. Penetration testing biasanya dilakukan bersamaan dengan Vulnerability Assessment atau VA. VA adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi risiko dan celah kerentanan pada aplikasi, sistem, maupun jaringan. Sebagian besar pentest mencari kombinasi kerentanan pada satu atau lebih sistem untuk mendapatkan akses lebih dan pada sistem yang menjadi target dibandingkan dengan hanya mengetahui satu macam kerentanan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam manfaat penetration testing. Nah, dalam implementasinya, pentest dapat berguna antara untuk menentukan seberapa baik sebuah sistem dapat menangani serangan dunia nyata. Nah, seperti ada langkah-langkahnya dalam penetration testing. Langkah yang digunakan seperti informasi gathering dan analisis. Nah, pada tahapan ini dikumpulkan semua informasi tentang sistem target. Ada banyak alat bantu yang bisa digunakan, antara lain yaitu masuk ke halaman www.netcraft.com. Kemudian dilakukan network survey untuk mengumpulkan informasi domain server layanan yang ada, seperti IP address host, adanya firewall, dan lain-lain tool yang dapat digunakan, misal Nmap. Langkah selanjutnya yang bisa kita ambil yaitu vulnerability detection, yaitu pencarian celah keamanan. Setelah mengetahui informasi tentang sistem tersebut, pencarian celah keamanan bisa dilakukan manual atau secara otomatis, misal dengan Nessus. Setelah menemukan celah keamanan itu, maka langkah berikutnya yang dapat dicoba penyerangannya atau yang disebut penetration attempt. Pada proses ini dilakukan penentuan target. Pemilihan tool dan exploit yang tepat umumnya diperlukan untuk kemampuan password cracking. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan social engineering dan pengujian physical security atau pengamanan fisikal dari sistem itu. Nah, tahap berikutnya adalah analisis dan pembuatan laporan. Nah, di sini biasanya dilaporkan tentang langkah-langkah kerja yang dilakukan, celah keamanan untuk menemukan serta usulan perbaikan. Tahapan selanjutnya biasanya
tindak lanjut yang biasanya harus dilakukan secara bersama-sama dengan admin untuk memperbaiki sistemnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam cara kerja melakukan VPN atau Virtual Private Network ialah layanan koneksi yang dapat memberikan Anda akses ke website secara aman, secure, dan pribadi private dengan mengubah jalur koneksi melalui server dan menyembunyikan pertukaran data yang terjadi. Bagaimana cara kerja VPN? Setelah mengetahui apa itu VPN dan fungsinya, selanjutnya cara kerja VPN juga harus Anda ketahui. Cara kerja VPN sederhananya ialah melakukan enkripsi pertukaran data bahkan sebelum koneksi publik di tempat kopi atau warung internet membaca. Ketika terhubung dengan internet, menggunakan koneksi VPN seperti mengakses internet menggunakan lorong khusus untuk menggunakan jaringan utama. Nah, server VPN bertugas untuk meneruskan koneksi Anda ke situs yang diinginkan itu diakses. Jadi, koneksi yang Anda lakukan ini akan dikenali sebagai koneksi dari jaringan server VPN, bukan jaringan yang digunakan pada saat itu. Nah, jadi ketika menggunakan jaringan tanpa VPN, maka koneksi yang dilakukan secara langsung tanpa enkripsi. Sedangkan kalau jika menggunakan VPN, maka koneksi yang dilakukan terenkripsi dan dilewatkan terlebih dahulu melalui VPN server. Nah, kemudian kita masuk ke dalam cara kerja Remote Secure Access atau remote server sama saja. Remote server ialah server yang Anda akses sebagai bagian dari proses klien tanpa membuka koneksi terpisah, berbeda, ataupun langsung. SQL Server mengatur komunikasi antar server menggunakan RPC. Nah, prinsip dari cara kerja remote server ini ialah server yang didedikasikan untuk menangani pengguna yang tidak pada LAN, tapi membutuhkan akses jarak jauh. Untuk itu, remote access server memungkinkan pengguna yang mendapatkan akses ke file dan layanan cetak di LAN dari lokasi terpencil. Sebagai contoh, pengguna hanya memanggil ke jaringan dari rumah menggunakan pengguna yang memanggil ke jaringan dari rumah menggunakan modem atau analog atau koneksi ISDN akan mendial ke server akses remote. Setelah penggunaan dikonfirmasi, dapat mengakses drive dan printer bersama seolah-olah ia secara fisik terhubung ke LAN kantor. Kita dapat menggunakan misal perintah telnet untuk login secara remote. Nah, telnet beroperasi seolah-olah kita sedang login ke sistem lain dari remote terminal. Kita akan diminta untuk menggunakan nama, login, dan password. Akibatnya, ketika login ke akun lain pada sistem lain, bahkan jika kita memiliki akun di sistem lain, kita bisa menggunakan telnet untuk memasuki ke dalamnya. Nah, kemudian ada contoh implementasi VPN. Site-to-site VPN. Jenis implementasi VPN yang kedua ialah site-to-site VPN. Implementasi jenis ini menghubungkan antara dua kantor atau yang lebih yang letaknya berjauhan, baik kantor yang dimiliki perusahaan itu sendiri maupun kantor perusahaan mitra kerjanya. VPN yang digunakan untuk menghubungkan suatu perusahaan dengan perusahaan lain, misalnya mitra kerja, supplier, dan pelanggan disebut extranet. Sedangkan bila VPN digunakan untuk menghubungkan kantor pusat atau kantor cabang, implementasi ini termasuk jenis intranet site atau site VPN. Nah, kemudian ada contoh implementasi remote secure access. Nah, remote access yang biasa juga disebut dengan virtual private network menghubungkan antara pengguna yang mobile dengan local area network. Nah, jenis VPN seperti ini digunakan untuk pegawai perusahaan yang ingin terhubung ke jaringan khusus perusahaannya dari berbagai lokasi yang jauh dari perusahaannya. Biasanya perusahaan yang ingin membuat jaringan VPN seperti ini akan bekerja sama dengan ISP atau Enterprise Service Provider. ISP akan memberikan suatu network access server
NAS bagi perusahaan tersebut. ESP juga akan menyediakan soft yang disebut software klien untuk komputer-komputer yang digunakan pegawai perusahaan tersebut. Untuk mengakses jaringan lokal perusahaan, pegawai harus terhubung ke NAS dengan mendial nomor telepon yang sudah ditentukan. Kemudian dengan menggunakan software klien, pegawai tersebut akan terhubung ke jaringan lokal perusahaan. Nah, perusahaannya memiliki pegawai yang ada di lapangan dalam jumlah besar, dapat menggunakan remote access VPN untuk membangun WAN. VPN tipe ini akan memberikan keamanan dan mengenkripsi koneksi antara jaringan lokal perusahaan dengan pegawai yang ada di lapangan. Pihak ketiga yang melakukan enkripsi ini adalah ISP. Nah, seperti itulah penjelasan saya tentang tugas kedua ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.